Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bu Untia. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tugas biofarmasetika, yaitu tentang mekanisme obat melalui sawar darah otak. Adapun anggota kelompok pada kelompok kita kali ini, yaitu yang pertama ada Zika Kurnia Nirwana dengan NIM 119260020, ada saya sendiri Lanita Agustin dengan NIM 119260019, ada Lutfiana Edi Agustin, dan ada Nurul Safira serta dari Do Bangkit Pangestu. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada anatomi otak atau sawar darah otak, yang kedua ada mekanisme transport obat ke otak, yang ketiga ada penghalang absorpsi atau transport obat melalui otak, dan yang keempat ada karakteristik obat melalui sawar darah otak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, otak merupakan organ kecil yang tersimpan di dalam batok kepala yang merupakan pusat sistem saraf dan berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi seluruh aktivitas biologis, fisik, dan sosial dari seluruh tubuh. Otak tersusun dari banyak struktural yang memiliki fungsi vital bagi masing-masing organ otak. Salah satunya sawar darah otak. Sawar darah otak atau SDO adalah struktur membran yang secara primer berfungsi untuk melindungi otak dari bahan-bahan kimia dalam darah, di mana fungsi metabolik masih dapat dilakukan. Oke, selanjutnya ada anatomi otak dan sawar darah otak. Next. Nah, untuk anatomi otak sendiri, di sebelah kiri itu adalah contoh gambar keseluruhan dari anatomi otak, dan sedangkan di sebelah kanannya itu adalah sistem limbiknya. Next. Nah, anatomi otak itu ada terdiri dari batang otak, itu dia berfungsi untuk menghubungkan susun tulang belakang dengan otak besar. Nah, di batang otak sendiri itu terdiri dari otak tengah atau mesencephalon untuk memproses informasi dan mempertahankan kesadaran. Selanjutnya ada pons, itu untuk mengontrol laju pernafasan, kontrol visceral dan motorik somatik. Terus ada medula oblongata sebagai pusat otonom seperti jantung, pernafasan, vasomotor, batuk, bersin, dan muntah. Nah, selanjutnya itu ada cerebellum atau otak kecil. Dia untuk mengkoordinasi gerakan otot volunteer dan halus, pembelajaran motorik, fungsi kognitif, dan keseimbangan serta postur. Next. Selanjutnya itu ada diencephalon. Dia sebagai penghubung batang otak ke otak besar. Nah, dia itu berkontribusi dalam pengiriman impuls serta sistem homeostasis. Nah, dia itu sendiri terdiri dari talamus sebagai pusat pengiriman impuls sensorik utama. Terus juga ada hipotalamus, dia itu berfungsi sebagai penghasil hormon ADH bersama kelenjar hipofisis, dan juga oksitosin sebagai pusat integrasi otonom dan termoregulator serta emosional. Nah, selanjutnya habis itu ada epitalamus untuk merespons stimulasi penciuman dan juga memproduksi hormon melatonin. Nah, selanjutnya ada cerebrum atau otak besar. Dia berfungsi sebagai mengatur kontraksi otot, penyimpanan dan pemrosesan memori, produksi bicara, suara, dan memori. Next. Selanjutnya itu ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini sendiri terletak di kedua sisi talamus di bawah cerebrum. Nah, dia itu terdiri dari amigdala, hipokampus, nuklei talamik, anterior, habenula, korteks limbik, dan fornix. Dia itu berperan dalam fungsi emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan olfaksi. Nah, dia bekerja pada endokrin dan sistem saraf otonom. Next. Selanjutnya adalah anatomi sawar darah otak. Oke, next. Nah, sawar darah otak ini dia kan membran bersifat semi-permeable. Dia memiliki fungsi untuk melindungi otak dan medula spinalis dari komponen berbahaya seperti toksik, dan juga sebagai pemisah antara kompartemen utama dari susunan saraf, otak, dan LCS terhadap darah. Next. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari potongan melintang sawar darah otak. Next.
Nah, untuk anatomi sawar-darah otak sendiri itu ada atrosit, dia itu mempunyai pedikel untuk melindungi pembuluh darah yang terus juga memberikan nutrisi kepada jaringan saraf. Nah, atrosit ini ada dua macam, ada atrosit protoplasmik dan atrosit fibros. Selanjutnya ada CEC atau cerebral endothelial cell untuk menutupi human kapiler cerebral, terus juga terdapat tight junction untuk menghalangi transport paraseluler hidrofilik yang melintasi endotel cerebral. Selanjutnya ada kapiler otak, dia itu sebagian besar berisi mitokondria. Dia berperan untuk transfer molekul dan ionik yang melintasi sawar darah otak. Next. Selanjutnya ada perisit. Perisit itu dia tuh sel kontraktil yang mengelilingi kapiler otak. Dia berperan dalam mengontrol pertumbuhan sel endotel, melindungi sawar darah otak, dan membatasi transport dengan kemampuan fagosit komponen sawar darah. Nah, terus juga dia terdapat gap junction sebagai penghubung komunikasi antara perisit dan CEC melalui pertukaran ion dan molekul. Selanjutnya ada atrosit. Atrosit ini di mana kandungan lipidnya tinggi, sehingga hanya mudah dilintasi oleh substansi larut lemak dan sulit dilintasi oleh substansi kompleks atau berat molekulnya tinggi. Next. Selanjutnya ada tight junction, dia itu terdapat pada celah interseluler CEC. Dia itu berperan dalam menutup celah interseluler, mencegah lewatnya molekul dan transport interseluler dari lumen ke celah interseluler. Nah, di tight junction ini dia mengandung protein, ada claudin dan occludin. Dia dalam mengatur difusi secara selektif ion-ion dan molekul hidrofilik. Selanjutnya ada junction adhesion molecules untuk mengatur permeabilitas paraseluler dan migrasi leukosit, platelet, dan organ limfoid. Selanjutnya ada aksesori protein. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah terkait mekanisme transport obat ke sawar darah otak. Boleh next. Nah, pada umumnya transfer obat melewati sawar darah otak itu terjadi secara difusi pasif transport yang difasilitasi carrier. Difusi pasif ini terjadi bila obat larut dalam membran lipid dari sel cerebrovaskular endotelial dan kemudian dilepaskan ke dalam otak. Difusi pasif bergantung pada beberapa faktor, diantaranya lipofilisitas obat, muatan, gradien konsentrasi, berat molekul, dan derajat ikatan protein. Nah, faktor-faktor ini dikarakteristikkan dengan hukum Fick untuk difusi, yaitu min dc per dt plus k dikali c1 min c2. Transport obat melintasi sawar darah otak ini bergantung pada protein carrier pada sel kapiler endotelial, di mana transport yang diperantarai carrier terjadi secara transport fasilitatif, berhubungan dengan gradien konsentrasi. Transport aktif, di mana melawan gradien konsentrasi, dan proses endositosis. Mekanisme pelepasan nanopartikel menuju sistem syaraf pusat itu dapat dilihat pada gambar berikut, di mana gambar yang A merupakan nanopartikel koloid padat dengan dispersi obat yang homogen, gambar B merupakan nanopartikel padat dengan obat yang terikat pada reseptor, gambar C merupakan nanokapsul dengan obat yang terperangkap, dan gambar D merupakan nanopartikel koloid padat dengan dispersi homogen obat dan ligan permukaan sel. Selanjutnya ada hambatan absorpsi atau transport obat ke otak. Otak sendiri merupakan organ yang sangat rapuh dan sensitif sehingga didesain dengan proteksi yang sangat ketat dan efektif. Hal ini menyebabkan penghantaran obat menuju otak memiliki tantangan yang sulit, terutama untuk pengobatan kelainan neurologikal. Tantangan utama penghantaran obat ke otak tersebut berupa adanya blood-brain barrier atau BBB yang membatasi akses substansi-substansi dari darah menuju ke otak, termasuk obat. Sawar darah otak sendiri pada pembuluh kapiler otak tersusun dari sel endotel yang membentuk struktur penghalang, di mana bagian permukaan luarnya dilapisi oleh membran basal yang terbentuk dari matriks ekstraseluler. Kapiler endotel ini dikelilingi oleh perisit, perpanjangan kaki astrosit, dan sel neuron yang membentuk unit vaskulo-neurovaskuler. Sawar darah otak terdiri dari selapis endotel tanpa fenestrasi atau celah dan vesikel sitoplasma dengan luas permukaan yang mencapai 150 hingga 200 cm kuadrat per gram jaringan otak. Struktur penghalang pada endotel ini mengontrol integritas sawar darah otak melalui transporter yang akan memediasi influx dan exflux dari molekul spesifik pada sawar darah otak.
Selain sel endotel ini, struktur lain pembentuk neurovaskuler unit ini seperti membran basal dan sel lainnya juga ikut berperan penting dalam mempertahankan fungsi sawar darah otak. Dalam penelusurannya lebih dalam, diketahui bahwa ada 3 sawar darah otak, yaitu sawar darah otak, sawar darah cairan cerebrospinal pada epitel plexus choroideus, sawar darah epitel arachnoid yang memisahkan darah dan cairan cerebrospinal. Pada umumnya, transfer obat ini melewati barir darah otak terjadi secara difusi pasif transport yang difasilitasi oleh karir atau pembawa. Difusi pasif ini terjadi bila obat larut dalam membran lipid dari sel cerebrovaskuler endotelial dan kemudian dilepaskan ke dalam otak. Difusi pasif ini tergantung pada lipofilisitas obat, muatannya, gradien konsentrasi dan berat molekul, dan derajat ikatan protein yang dikarakterisasikan dengan hukum fix untuk difusi seperti berikut. Transport obat yang melintasi barir darah otak juga dipengaruhi oleh protein karir pada sel kapiler endotelial yang memfasilitasi obat. Transport ini diperantarai karir secara transport fasilitatif berhubungan dengan gradien konsentrasinya, transport aktifnya, dan juga endositosisnya. Selanjutnya yaitu karakteristik obat yang mampu melintasi sawar darah otak. Untuk karakteristik obat yang mampu melewati sawar darah otak yaitu meliputi bersifat lipofilik, memiliki berat molekul yang kecil, obat dengan basa yang memiliki ion positif, serta molekul dengan ikatan hidrogen kurang dari 10. Untuk karakteristik obat yang mampu melewati sawar darah otak, yang pertama bersifat lipofilik, yaitu obat yang bersifat lipofilik dapat melewati sawar darah otak dengan cara difusi. Yang kedua yaitu obat dengan berat molekul yang kecil, di mana obat yang memiliki BM yang kecil dapat melewati sawar darah otak secara endositosis. Selanjutnya yaitu basa yang memiliki ion positif, di mana obat yang bersifat basa yang memiliki ion positif dapat masuk ke sawar darah otak karena didasarkan pada sifat alami dari muatannya atau kation. Selanjutnya yaitu untuk molekul dengan ikatan hidrogen yang kurang dari 10. Obat dengan molekul yang memiliki ikatan hidrogen kurang dari 10 dapat masuk ke otak melalui rute transseluler. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada anatomi otak terdiri dari batang otak, cerebellum atau otak kecil, diencephalon, cerebrum atau otak besar, dan sistem limfatik. Untuk anatomi sawar darah otak terdiri dari atrosit, CEC atau cerebral endothelial cell, brain capillary, perisit, atrosit, astrosit, dan Johnson. Mekanisme obat yang terjadi pada sawar darah otak, yaitu obat melewati barir darah otak secara difusi pasif transport yang difasilitasi carrier. Transport obat melintasi barir darah otak juga dipengaruhi protein carrier pada sel kapiler endotelia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.